dengan akhir acara nanti. Perkenalkan, hari ini saya Aryo Astungkoro dengan senang hati dan juga dengan bangga akan memandu acara hari ini sebagai host Anda gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol dengan para pembicara kita yang sudah kami hadirkan, sudah meluangkan waktu untuk hadir di pagi menjelang siang hari ini. Dan kalau kita ngomongin tentang meningkatnya kesadaran konsumen di dunia global akan kesehatan, khususnya di saat pandemi seperti saat ini menjadi pemicu akan maraknya berbagai macam pola gaya hidup sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi alami tubuh. Nah, salah satunya dengan maraknya tren makanan sehat pengganti daging dengan menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, atau biasa kita sebut dengan plant-based food. Nah, seiring dengan terus berkembangnya waktu, plant-based food ini bukan hanya bicara tentang makanan yang berasal dari nabati pengganti daging, tetapi juga menggunakan kedelai, kacang almond, sereal padi, dan masih banyak lagi. Dan dengan dasar tersebut, PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagangnya Rejuve meluncurkan varian terbarunya yaitu cold pressed oatmeal secara online lewat virtual gathering bertajuk The Plant-Based Power untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang kebaikan nutrisi alami dan juga manfaat yang didapatkan dari pola makan berbahan nabati atau tumbuhan. Dan hari ini saya perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pembicara kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan juga akan ngobrol-ngobrol bersama kita. Ada Bapak Richard Anthony selaku CEO dan Presiden Direktur dari Rejuve. Kemudian ada Dr. Sylvia Irawati MGizi selaku Dr. Gizi Medik and Certified Plant-Based Nutrition. Dan juga ada Chandra Revo selaku co-founder dari Jakarta Vegan Guide. Mungkin kita akan mengenal lebih dalam lagi dengan para narasumber kita ketika beliau-beliau ini menyampaikan presentasinya. Tapi sebelumnya, mari kita berkenal lebih dekat dulu dengan para narasumber kita. Kita mulai dari Bapak Richard Anthony yang kita bisa melihat passion-nya besar sekali terhadap gaya hidup sehat begitu ya. Ini tidak hanya diterapkan oleh Bapak Richard Anthony dalam kesehariannya, tetapi juga menjadi bagian dari pekerjaannya sebagai seorang CEO dan President Director dari Rejuve. Nah, hal ini disalurkan lewat inovasi yang kemudian terus dikembangkan oleh perusahaan yang dipimpinnya, produsen cold press Rejuve alias cold press juice nomor 1 di Indonesia. Apalagi kalau bukan Rejuve seperti yang sudah kita kenal ya. Di bawah kepemimpinannya, bisnis yang dulu dikelola secara manual, sekarang ini berkembang pesat dan mampu membawa teknologi terkemuka ke dalam industri pengolahan bahan baku segar makanan dan minuman, serta teknologi HPP yang pertama kalinya di Indonesia. Dan Pak Richard ini memperoleh gelar MBA sekaligus menjadi lulusan terbaik dari University of Melbourne, Australia di tahun 2013. Kemudian kita beralih ke dokter cantik yang ini live kita kali ini, dokter dari Bali nih, seru banget ya. Kalau tadi Pak Richard dari Singapura, kalau sekarang Dr. Sylvia Irawati MGizi bergabung bersama kita dari Bali. Dr. Sylvia sendiri ini adalah seorang dokter gizi medik yang saat ini aktif memberikan edukasi di situs Nutri and Beyond. Tujuan dari Nutri and Beyond sendiri adalah mendukung pemenuhan nutrisi dan mendukung masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal dan mampu menjadi pendamping anak dalam perjalanan makannya, serta memiliki pola makan yang sehat. Nah, sejak tahun 2015, beliau juga aktif memberikan edukasi dan konsultasi lewat berbagai platform digital health. Dr. Sylvia meraih gelar Magister Gizi Klinik di Universitas Indonesia dan sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran di Universitas Kristen Maranatha, Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan Dr. Sylvia juga merupakan seorang praktisi plant-based diet yang merupakan Certified Lifestyle Medicine Physician, Diploma International Board of Lifestyle Medicine, dan mendapatkan sertifikat untuk plant-based nutrition dari Cornell University, dan mempelajari lifestyle medicine sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan juga kanker. And the last but not least, kita beralih ke Chandra Revo ya. Ini memiliki 10 tahun pengalaman kerja di bidang komunikasi pemasaran dengan berbagai industri dari teknologi, dari barcoding, kemudian kesehatan, studi yoga, dan pendidikan kampus I3L dan juga MAP Retail Academy. Dan dengan pengalaman dan latar belakang komunikasi pemasarannya, Mas Revo ini mendedikasikan waktu penuhnya untuk menjadikan Jakarta Vegan Guide menjadi media pertama yang kemudian berfokus pada makanan nabati, sustainability, dan juga kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya Jakarta, dan untuk membantu para vegan maupun pegiat lainnya dalam menavigasi Jakarta. Itu dia yang menarik dari para pembicara kita ya. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini bergabung bersama kita juga bisa berpartisipasi dalam Instagram Story Competition dengan cara membagikan pengalaman
knowledge atau produk dan keceriaan lainnya. Sekreatif mungkin kami persilahkan, dan jangan lupa juga untuk tag ataupun mention kami di @rejufid, karena Anda yang saat ini bergabung di IG Competition bisa berkesempatan untuk mendapatkan voucher dari Rejuf dengan total nilai jutaan rupiah untuk 5 orang yang beruntung nanti. Akan kita sebutkan namanya di akhir acara nanti, jadi silahkan mulai dari sekarang Anda bisa screen capture atau memperlihatkan keseruan Anda dengan lighting Anda secara online. Ini satu hal yang menarik, ketika kita bergabung secara online akan banyak keseruan yang berbeda-beda dari masing-masing tamu ataupun juga para undangan yang sudah hadir bersama kita di sini, baik rekan-rekan media, para Rejuf lovers, para influencer, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi juga kita sudah sempat bahas di awal begitu ya, bahwa saat ini pandemi memang sudah mengubah banyak sekali aspek kehidupan, termasuk pola hidup yang lebih sehat. Salah satunya dengan maraknya tren makanan sehat pengganti daging dengan menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan atau nabati begitu ya, atau biasa kita sebut dengan plant-based food. Lalu sebenarnya apa definisi dan perbedaan antara vegan, vegetarian, dan juga plant-based? Apakah memang semua ini hanya berbicara tentang makanan dan nutrisi, atau sebetulnya prinsipnya lebih dalam lagi sampai dengan ke gaya hidup? Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari pembicara kita yang pertama, ada Mas Chandra Revo selaku co-founder dari Jakarta Vegan Guide, sebagai salah satu leading media dan komunitas yang fokus pada plant-based lifestyle di Indonesia, khususnya di Jakarta. Untuk itu kepada rekan-rekan media dan juga para audiens yang saat ini ingin bertanya lebih lanjut lagi, kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat yang ada di bawah begitu ya, dan nanti akan kita diskusikan di akhir acara di sesi Q&A. Untuk itu sekarang saya tidak berlama-lama, saya mempersilakan untuk Mas Chandra Revo untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih Mas Aryo untuk kesempatannya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Suara saya cukup terdengar jelas ya, tidak putus-putus ya. Aman, Mas. Ya. Semoga bisa bertahan sampai akhir slide. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya mewakili komunitas vegan dan media digital media yang tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mas Aryo sebelumnya. Jadi mungkin sedikit perkenalan dulu nih, siapa sih Jakarta Vegan Guide gitu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu gitu ya, ada platform sejenis ini gitu ya di Instagram gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa ceritakan sedikit gitu, Jakarta Vegan Guide ini kita mulai dari tahun 2018, yang awalnya tuh sebetulnya hanya food blogging gitu. Sampai akhirnya yang tadi aku sebutkan, aku dan partnerku fokus di menjalani Jakarta Vegan Guide ini sebagai digital media company di tahun 2020 kemarin gitu, untuk menjadi salah satu digital media yang memang so far sih masih the most followed Instagram account gitu di se-Asia gitu. Jadi kita juga memang aspire to be the leading media company gitu di Indonesia dan terutama di Jakarta gitu. Boleh next slide? Oke, tadi Mas Arya juga udah sempat sebutkan gitu, apa sih perbedaan-perbedaannya gitu, kenapa ada plant-based, ada vegan. Mungkin kita di sini kita menjelaskan dari basic teorinya dulu gitu. Jadi pada dasarnya vegan itu yang kalau misal yang kita sebutkan di awal itu adalah turunan dari diet vegetarian gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa breakdown yang dari yang paling bawah gitu ya, sebenarnya ini aku taruh paling atas gitu tingkatannya. Itu ada semi-vegetarian atau flexitarian, di mana diet ini memang masih mengkonsumsi telur dan susu, tapi juga ada small amounts dari daging, ikan, dan animal products lainnya gitu. Kemudian ada pescatarian, yang memang mereka tuh masih menginclude telur, susu, ikan, dan seafood, kecuali daging dan daging merah dan daging putih di sini ya. Lalu kemudian ada juga ovo-vegetarian. Nah, kalau ovo-vegetarian ini sesuai dengan namanya ovo gitu. Jadi diet vegetarian ini masih menginclude telur di dalam dietnya, tapi sudah tidak mengkonsumsi lagi produk-produk dari hewani lainnya gitu. Lalu yang lacto-vegetariannya seperti definisinya laktos gitu. Jadi mereka itu masih mengkonsumsi dairy, tapi tidak mengkonsumsi daging merah, daging putih, dan telurnya gitu. Lalu kalau misalnya yang sebenarnya paling common di Indonesia itu ada yang namanya yang kita sebutkan tuh vegetarian gitu.
Biasanya mereka memang masih mengkonsumsi telur dan susu, tapi memang sudah tidak mengkonsumsi daging putih, daging merah, ikan, dan seafood, produk seafood lainnya. Dan yang paling terakhir di sini ada vegan gitu, yang mana diet ini tidak mengkonsumsi semua olahan daging yang berasal atau yang dihasilkan oleh daging animals itu sendiri gitu. Jadi daging merah, daging putih, seafood, telur, susu itu sudah tidak dikonsumsi oleh si vegan ini. Boleh lanjut ke next slide. Nah, kita spesifik lagi ke vegan dan plant-based-nya gini. Jadi mungkin teman-teman di sini sering dengar gitu ya term-term ini di luaran sana gitu, di internet atau di Instagram gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan lebih detail gitu ya, apa sih gitu perbedaannya antara vegan, plant-based, dan whole food gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat chart di sebelah gitu, di mana kalau vegetarian itu sebetulnya yang membedakan antara vegan, plant-based, dan whole food ini adalah lifestyle-nya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat paling bawah, does the diet affect other lifestyle? Untuk whole food plant-based diet dan plant-based diet tuh sebetulnya tidak mengaffect plant-based other lifestyle gitu. Tapi sedangkan vegan dan vegetarian tuh masih gitu. Sedangkan kalau makanan-makanannya, teman-teman juga bisa lihat sendiri kalau whole food plant-based diet ini yang paling di-highlight adalah mereka itu less processed food gitu ya, untuk mereka tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak diproses gitu. Sedangkan kalau vegan mereka masih mengkonsumsi gitu, bahkan goreng-gorengan atau alternatif meat atau alternatif milk yang memang proses itu mereka masih konsumsi. Jadi memang term di sini mungkin teman-teman juga bisa baca lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi di sini yang aku mau jelaskan juga ada di next slide. Boleh ke next slide. Di mana mungkin jadi pertanyaan gitu ya, apakah plant based itu memang 100% nabati atau memang hanya majority-nya nabati gitu. Jadi di sini juga memang ada dua definisi yang beredar gitu ya. Kalau misalnya satu penelitian itu memang ada yang menyebutkan di mana plant based diet ini memang merupakan pola makan berbasis tumbuhan 100%. Namun ada juga yang mendefinisikan plant based sebagai sebuah pola makan yang majority-nya nabati gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa research juga, itu ada yang bilang 10-20% plant-based diet itu masih incorporate daging ke dalam dietnya gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah artikel, informasi menggunakan kata plant-based ini harus diketahui dulu gitu. Definisinya apa sih oleh penulis ini. Tapi secara sederhana gitu, yang ya, dari sebagai representatif dari komunitas gitu, yang aku mau infokan adalah pada saat suatu produk dilabeli oleh plant-based, itu sudah harusnya memang tidak mengandung animal products gitu ya, pada saat sebuah produk sudah dilabeli plant-based gitu. Jadi memang pada dasarnya bukan harus ada 10% atau 20% animal products-nya gitu. Jadi by definition plant-based-nya itu sendiri adalah berbahan dasar nabati gitu. Jadi kalau misalnya plant-based diet-nya memang 10-20% ada yang mengatakan masih mengkorporate daging gitu ya. Karena kita lihat di mungkin teman-teman juga banyak kita lihat produk-produk akhirnya launching menggunakan label plant based gitu pada produk ya, tapi mungkin tiba-tiba masih ada beef stocknya atau mungkin masih ada micin, maksudnya penyedap rasa sapi gitu, atau mungkin ternyata masih ada telur susunya. Itu sebenarnya kalau menggunakan term plant based harusnya tidak ada bahan-bahan dasar itu semua gitu. Oke, berikutnya. Nah, mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya, sedikit banyaknya kenapa sih orang-orang ini akhirnya mencoba menjadi vegan gitu. Ini yang pertama, ini yang akan saya jelaskan itu adalah pertama karena masalah kesehatan gitu. Terlepas dari mereka mungkin sedang memiliki penyakit kritis yang akhirnya mereka find out menjadi vegan itu mengurangi resiko penyakit, mengurangi masalah-masalah dalam penyakit kritis itu, atau mungkin mereka hanya ingin mencegah gitu. Pada dasarnya mereka akhirnya ya udah mencoba menjadi vegan. Tapi yang kalau yang ingin mencegah penyakit-penyakit itu biasanya mereka tuh lebih ke plant based karena memang makanannya itu atau whole food plant based karena memang makanan-makanan itu yang mereka lebih incorporate plant based food yang memang less processed tadi. Karena kalau tadi keywordnya juga kalau vegan itu belum tentu sehat juga ya. Kayak yang aku bisa bilang mungkin kamu bisa jadi vegan gitu, tapi makannya cuma tahu sama tempe goreng aja setiap hari. Ya it's vegan, it doesn't contain animal products, tapi belum tentu sehat gitu. Jadi mungkin tadi juga yang membedakan gitu antara vegan dan plant based atau whole food plant based adalah dari tipe-tipe makanan sama proses waktu makanan itu ada di atas
piring teman-teman semua gitu. Yang kedua ada juga karena ethical reasons atau animal welfare. Ini juga biasanya vegan-vegan yang menjadi yang memang kayak kasihan gitu ya terhadap animals, dan terutama mereka sudah expose melihat documentaries atau mungkin udah dapat awareness tentang how cruelty the animal industries. Jadi mereka tuh menjadi vegan karena memang masalah ethical ini gitu. Dan yang ketiga ada juga karena masalah environment, di mana teman-teman yang menjadi vegan karena environmental impact ini melihat kayak dengan menjadi vegan itu dapat membantu mengurangi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita gitu. Dan yang terakhir ada juga mereka yang menjadi vegan karena masalah agama gitu ya, bukan karena mereka ada health benefit atau ethical reason atau environmental, tapi karena memang culture-nya atau bahkan mereka sudah born to be vegan, di mana orang tuanya mereka itu memang sudah merupakan vegan dari sananya gitu. Oke, boleh next slide. Nah, ini saya sedikit share tentang market size di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi yang paling atas ini ada 2 juta dari data dari IVS atau Indonesia Vegetarian Society ini ada 2 juta atau 0,8% Indonesia itu yang memang classified themselves itu sebagai seorang vegetarian atau vegan gitu. Kalau ini sebagai yang mengadopsi vegan diet ini gitu. Lalu untuk dari data Mintel tahun 2017 ini urban Indonesian memang 24%-nya atau 37 jutanya itu memiliki rencana untuk follow plant-based diet. Jadi mereka tuh lebih banyak mengincorporate plant-based alternatif milk atau alternatif meat-nya ke dalam dietnya gitu ya. Belum tentu juga mereka bahkan sebenarnya menganut 100% vegan gitu. Makanya di sini disebutkan juga flexitarian atau plant-based diet yang mungkin masih mengincorporate 10% sampai 20% produk non animal product di dalam dietnya mereka. Lalu untuk marketnya sendiri gitu ya, Indonesia itu listed sebagai top 2 vegetarian market dengan total 24,5% atau 66 juta dari vegetarian products-nya gitu. Jadi mungkin yang aku bisa highlight di sini adalah yang paling atas itu lebih ke orangnya, yang di data yang dari Mintel itu lebih ke produk plant-based diet, dan yang paling terakhir ini adalah marketnya gitu. Lalu next slide. Oke, kita intermezzo sedikit gitu. Di mana pada saat orang-orang tuh ngira gitu ya, vegan tuh hanya makan salad gitu. Padahal sebenarnya zaman sekarang gitu ya, vegan tuh udah bisa banyak makan berbagai macam makanan yang ada di non vegan food gitu, dari popcorn, donat, burger, itu semuanya ada gitu ya. Tapi apakah ini sehat? Kembali lagi yang tadi aku sebutkan keyword di awal, belum tentu gitu. Bahkan mungkin bisa jadi enggak, karena ini semua yang aku tunjukin di sini proses food. Tapi kembali lagi tergantung alasan teman-teman ingin menjadi vegannya apa gitu. Kalau memang mungkin karena kesehatan, tentunya harusnya menghindari produk-produk vegan seperti ini gitu ya. Next slide. Oke. Nah, ini juga ada contoh beberapa produk-produk yang memang teman-teman bisa lihat di sini. Dari yang paling kiri itu ada beberapa daging olahan vegan gitu ya, atau kita biasa bilangnya alternative meat, dari nugget atau sosis gitu ya, atau patty, dan bahkan alternative milk juga sekarang banyak banget gitu. Tapi ini yang tadi aku sebutkan juga, di mana ini semua adalah olahan gitu. Memang pada saat kita labelin vegan, yes, it's a vegan product gitu, it's a vegan alternative meat, it's a vegan alternative milk gitu. Tapi kembali lagi gitu, untuk pilihan-pilihan produk seperti ini kembali lagi ke diri kalian gitu ya. Apakah kalian memang hanya ingin coba-coba atau mungkin kalian memang lebih konsis terhadap kesehatan teman-teman juga gitu. Next slide-nya. Oke, boleh next slide ya. Ya, nah tadi kalau aku udah sempat showing gitu ya, di mana banyak banget gitu alternatif meat, alternatif milk yang udah ada di luaran gitu ya. Tapi pada dasarnya secara tidak sadar gitu ya,
Indonesian itu memang banyaknya makanan-makanan tuh yang accidentally vegan gitu, yang nggak sengaja vegan gitu. Pada saat teman-teman bilang, oh vegan tuh makan salad doang, padahal sebagai masyarakat Indonesia, mungkin teman-teman juga udah sering makan gitu makanan-makanan ini gitu, dari tempe tahu, pecel, ketoprak, gado-gado, sayur asem gitu ya. Tapi mungkin kalau memang misalnya teman-teman yang memang vegannya karena masalah animals atau yang masalah environment gitu ya, bisa cek lagi gitu. Ini bahan mungkin apakah ada penggunaan penyedap rasa animalsnya di dalam sini, atau mungkin teman-teman bisa aja gitu bikin sendiri dengan memperhatikan ingredients yang tidak memiliki bahan dasar animals tersebut gitu. Next slide. Nah, ini sedikit tips gitu ya dari aku dan komunitasku yang aku sering ajak ngobrol gitu. Di mana pada saat ingin mencoba menjadi vegan gitu ya, mungkin teman-teman harus mencari alasannya dulu nih. Kayak tadi ada yang menjadi karena masalah kesehatan, ada yang menjadi vegan karena masalah animals, ethics gitu, ada yang karena environment. Teman-teman harus cari tahu dulu nih, kayak kenapa gitu mau coba jadi vegan gitu. To be honest, aku sendiri memang masih vegan diet gitu ya, masih dietnya aja gitu untuk mengurangi penggunaan fast fashion juga itu masih disesuaikan gitu. Jadi teman-teman juga harus cari tahu gitu ya kenapa teman-teman mau mencoba menjadi vegan ini. Lalu yang kedua, get to know your stuff gitu. Itu penting banget gitu. Karena pada saat teman-teman mencoba menjadi vegan, kadang-kadang tuh karena terlalu strict, akhirnya nyerah gitu. Karena punya craving ke sini ke sana gitu, terlalu maksain diri atau mungkin budgetnya nggak ada gitu, kayak terlalu fokus sama makanan-makanan yang memang yang tadi aku sebutkan gitu, yang punya label vegan, tapi padahal mahal gitu ya. Jadi cari tahu dulu gitu tentang craving dan budget teman-teman sendiri. Lalu penting juga rasanya untuk konsultasi sama nutritionist gitu ya, dan usahakan mungkin yang nutritionist yang pro plant based juga, karena mungkin tidak semua badan kita tuh cocok dengan plant based diet ini. Mungkin ada asupan-asupan nutrisi yang dibutuhkan lebih gitu ya. Jadi kalau bisa dikonsultasikan dulu dengan nutritionist gitu. Dan yang keempat, teman-teman juga harus sering banyak baca gitu ya dari jurnal, research. Jangan hanya percaya terhadap satu artikel, dua artikel. Jadi ini penting banget juga gitu. Terus yang berikutnya, cari support system. Karena ini juga penting gitu ya. Pada saat aku ketemu temanku yang vegan, dia hanya sendiri gitu di kantor, nggak ada temannya, di rumah keluarganya juga against dia untuk menjadi vegan. Akhirnya dia juga nyerah gitu karena nggak punya teman gitu, nggak punya support system. Lalu mungkin bisa juga tonton dokumenter tentang veganism, dan ini juga basic tips juga, mungkin teman-teman juga bisa follow gitu ya beberapa plant power figures gitu ya di sosial media atau mungkin media-medianya. Jadi setiap Instagram tuh bisa terinspirasi gitu. Lalu yang paling terakhir adalah ya jangan direncanain aja, take that step gitu. Mau sekecil apapun, mau coba mungkin sehari sekali, mau sekali seminggu, that's okay gitu. Yang penting jalanin dulu aja gitu, sampai teman-teman tuh akhirnya terbiasa. Next slide. Ya, karena yang tadi aku bilang gitu, sekecil apapun langkah teman-teman mencoba menjadi vegan gitu. Ini teman-teman juga yang tadi aku sebutkan, kalau ini datanya dari 5vision.org, jadi teman-teman bisa lihat ini kalkulator untuk penghitungan dari segi sustainability-nya tuh teman-teman tuh berkontribusi sebesar apa sih dengan menjadi vegan sehari. Nah, ini teman-teman juga bisa baca dan lihat sendiri. So thank you for the chance. Mungkin nanti untuk lebih ke benefit akan kesehatannya itu akan dijelaskan oleh Dr. Sylvia setelah session aku. Terima kasih. Most welcome. Terima kasih banyak Mas Revo untuk pemaparannya. Ini seru banget sebenarnya. Ada beberapa insight baru yang bahkan aku baru paham sekarang dan baru I just knew it now, dan ternyata seluas itu juga kalau kita bicara mengenai plant-based itu sendiri. Nah, sepertinya kalau misalnya dari pencerahan yang disampaikan tadi, nggak lengkap kalau kita nggak ngajakin teman-teman semuanya yang sudah hadir bersama kita di sini untuk bertanya langsung, mau itu ke Mas Reva boleh, atau ke pembicara lainnya juga boleh. Silakan langsung tulis pertanyaan Anda di kolom chat yang ada di bawah dengan formatnya adalah nama, kemudian asal instansi, media mana, atau influencer dengan Instagram apa, dan juga domisilinya di mana. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti akan bisa dijawab satu-satu oleh para narasumber kita. Nah, kalau dari presentasi singkat tadi, kita jadi mendapatkan pencerahan juga kalau banyak orang yang kemudian milih untuk menjadi vegan, bukan hanya karena alasan kesehatan saja, tetapi ada ethical reasons, kemudian dampak untuk lingkungan, untuk agama, dan juga kepercayaan. Nah,
Bicara tentang plant-based, tentu banyak juga di antara kita yang sekarang ini punya banyak pertanyaan terkait varian makanannya, nutrisinya, dan tentunya juga dampak positif untuk tubuh kita. Itu kenapa part berikutnya, di sesi yang selanjutnya ada Dr. Sylvia Irawati M. Gizi, sebagai dokter gizi sekaligus seorang Certified Plant-Based Nutrition, untuk bisa bersama-sama mengajarkan gitu ya, menginformasikan pada kita semuanya secara detail tentang pola makan plant-based dan juga berbagai keajaiban dari konsumsi makanan yang berbahan nabati. Sepertinya dokter juga sudah siap. Dokter Sylvia, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih Aryo, terima kasih tim Rejuve dan juga Jakarta Vegan Guide. Saya hari ini akan sharing mengenai the amazing plant-based food. Jadi tadi kalau Mas Revo sudah cerita background vegan, vegetarian itu seperti apa, hari ini saya akan cerita mengenai apa sih hal amazing, hal istimewa dari makanan berbasis nabati. Slide please. Ya. Plant-based food adalah makanan berbasis nabati. Itu terjemahan gampangnya ya. Jadi makanan yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bicara dengan teman atau dengan rekan, kita ini sekarang plant-based loh, atau kita sekarang vegetarian, vegan. Orang pasti persepsinya biasanya akan tanya, jadi cuma makan buah sama sayur aja? Masih makan nasi nggak? Gitu. Nah, sebetulnya plant-based food itu adalah makanan yang berasal dari nabati atau dari tumbuhan. Kalau nasi itu dari tumbuhan, berarti kita masih makan nasi. Tapi kita juga nggak makan cuma sayur sama buah aja. Ada beragam variasi pangan berbasis nabati yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian whole grain, dari wheat, gandum, dari oat, kemudian legumes, polong-polongan, dan juga beans. Beans ini di Indonesia sama, istilahnya kacang. Jadi kacang hijau, kacang tanah, kemudian kacang merah, semuanya dipukul rata di Indonesia istilahnya kacang, padahal mereka merupakan golongan pangan yang berbeda. Jadi ada legumes, polong-polongan, kemudian ada beans yang sejenis kacang merah, kacang Arab, tapi juga ada nuts, yaitu almond, cashew, juga bisa dari peanut atau kacang tanah. Plant-based, ini di sini dilihat dari segi kesehatan, dari segi plant-based diet, itu tidak bisa dicampur adukan, seperti yang tadi Mas Revo sudah jelaskan. Berbeda dengan vegan atau vegetarian. Karena dari segi kesehatan, plant-based food atau plant-based diet itu memfokuskan primarily sebagian besar dari tanaman, di-advise, disarankan untuk totally semua bahan pangan dari tanaman, atau mostly. Jadi bisa 100%, bisa juga sebagian besar. Itu kalau kita lihat dari segi kesehatan. Slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa satu makanan itu bukan sama dengan satu zat gizi. Seringkali kalau kita ditanya, mau makan sayur, itu berarti konotasinya dengan serat. Lalu kalau makan jeruk, oh berarti dia punya serat, punya vitamin C. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Kalau kita lihat di sini sama-sama, dari jeruk saja, ternyata jeruk juga mengandung lemak, walaupun kecil persentasenya. Kemudian jeruk juga mengandung protein, karbohidrat, dia juga punya kalori yang cukup. Bagaimana dengan bayam? Bayam biasanya kita anggap, oh kalau sayur-sayuran, orang makan sayur itu nanti kekurangan protein. No, kita bisa dilihat di sini, dalam bayam juga ada protein. Ada kalori yang rendah dibandingkan dengan tadi jeruk, kemudian 0 gram lemak, ada karbohidrat, dan juga tentunya ada fiber. Bagaimana dengan beans, mung beans, kacang hijau, yang kita selama ini tahu sebagai salah satu sumber protein nabati. Ternyata kalau kita mengkonsumsi protein nabati, kita tidak hanya dapat proteinnya saja, tapi kita juga dapat serat yang tinggi, kita juga dapat fatnya, kita dapat ada di situ ada sodiumnya, dan juga sugar. Sugar di sini adalah sugar alami. Ini nanti yang akan saya bahas lebih lanjut untuk
bagaimana cara kita memilih sebuah produk supaya kita bisa tahu nih, sugarnya ini sugar yang memang bermanfaat buat kita, yang dari bahan alami, atau sugar yang tambahan. Kemudian oatmeal, dari setengah cup roll oat, setengah cup itu kira-kira setengah gelas minuman kemasan ya, yang masih kering, yang masih dry, itu dia mengandung fiber sebanyak 4 gram. Ada lemak baik di situ, kemudian juga ada protein yang cukup tinggi. Next slide. Dari seluruh makanan nabati yang tadi saya sebutkan, ada keistimewaannya, yaitu serat. Serat hanya ada di bahan pangan nabati atau di plant-based food. Kita nggak bisa menemukan serat di bahan pangan hewani. Karena walaupun teksturnya serupa, mirip, tapi itu not fiber, itu bukan serat. Jadi, inilah istimewanya bahan pangan nabati. Satu-satunya sumber serat dalam makanan kita adalah bahan pangan nabati. Serat kita kenal ada 2 jenis. Ada serat larut atau soluble fiber, dan juga serat tidak larut. Masing-masing punya kegunaan yang berbeda. Serat larut ini, kenapa dibilang serat larut? Karena ketika dia ketemu sama air, dia akan membentuk seperti gel. Kita biasa mendapatkannya di oat, beans, polong-polongan lain, juga sebagian sayur dan buah-buahan. Apa gunanya? Serat larut ini, ketika masuk ke pencernaan kita, dia bisa membantu menurunkan kolesterol, karena mengikat low density lipoprotein, yaitu salah satu jenis kolesterol yang jahat, yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu dibantu dikeluarkan dari tubuh oleh si serat larut ini. Sedangkan insoluble fiber atau serat tidak larut, itu biasanya kita bisa kenali dari makanan-makanan yang punya serat kasar. Gunanya adalah sebagai bahan baku makanan dari mikrobiota usus. Sekarang kita sering dengar ya, suplemen probiotik, prebiotik. Nah, dari kita konsumsi makanan nabati yang mengandung serat utuh, serat tidak larut ini, itu berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Sehingga kita bisa mendapatkan kondisi saluran pencernaan yang sehat. Next slide. Orang takut, apalagi yang sudah berumur, dan juga kondisi pandemi seperti ini, di mana mungkin aktivitas fisik menurun, kerja menurun, banyak di rumah, takut makin bertambah lebar. Sakit kolesterolnya naik, apalagi dengan adanya banyak akses ke makanan-makanan yang sangat mudah didapatkan. Nah, makanan dari bahan nabati itu kolesterol free. Jadi tidak mengandung kolesterol sama sekali. Kalau ada orang ngomong, jangan makan santan, nanti kolesterolnya naik. Jangan makan durian, nanti kolesterolnya naik. Nah, itu nggak benar. Karena di dalam bahan nabati tidak ada kolesterol. Kenapa bisa begitu? Karena kolesterol hanya bisa diproduksi oleh hewan. Dan diproduksinya di liver, di organ hati. Dan tubuh manusia sudah mampu memproduksi kolesterol dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kolesterol dirinya sendiri, tanpa kita harus mendapatkan kolesterol dari luar, dari makanan. Karena kalau kelebihan kolesterol, nanti efeknya adalah untuk kesehatan pembuluh darah. Nah, kalau orang gemuk, biasanya pengen kurusin badan, olahraga ya. Tapi, kalau kita sudah punya cadangan kolesterol terlalu banyak di dalam tubuh, nggak bisa dibakar pakai olahraga. Jadi kolesterol ini punya jalur metabolismenya sendiri. Sehingga mau olahraga seperti apapun, kalau kita tidak mengurangi intake kolesterol, maka kolesterolnya kita juga nggak turun-turun. Dan kolesterol ini banyak didapatkan di bahan pangan hewani, seperti daging, telur, dan juga dairy products. Jadi plant-based food itu istimewanya adalah tidak mengandung kolesterol sama sekali. Next slide, please. Di sini, ketika kita membandingkan, cukup nggak sih nutrisi dari nabati dibandingkan dengan nutrisi dari animal? Banyak orang khawatir kalau gizinya nggak cukup. Tapi kita lihat di tabel yang sebelah kiri. Yang warna hijau adalah plant-based, yang warna coklat itu animal-based.
Kita lihat di sini. Kalau kita lihat kolesterol, di plant-based 0. Nggak ada kolesterolnya. Kita lihat fat-nya, kadar lemaknya juga jauh lebih rendah daripada animal. Kalau kita bicara tentang protein, setara dengan protein yang ada di hewani. Karena tadi, di slide kedua saya, ternyata makanan, sayur, dan buah itu juga mengandung protein. Kalau kita lihat zat besinya malah lebih tinggi daripada animal. Bagaimana dengan antioksidan? Tentu jauh lebih tinggi, dan ini ada di gambar yang sebelah kanan. Mungkin tulisannya nggak terlalu jelas kelihatan, tapi antioksidan, beta-karoten yang berfungsi untuk mencegah kanker, itu kadarnya sangat tinggi di situ. Dengan kita mengkonsumsi makanan dengan bervariasi, warnanya beragam, ada istilah eat your rainbow. Jadi kita makan dengan warna-warni yang bervariasi, kita mendapatkan tidak hanya nutrisi makro, tidak hanya karbohidrat, protein, lemak, tapi kita juga dapat vitamin, dapat mineral, dan juga ada yang namanya zat fitokimia. Zat fitokimia adalah zat-zat seperti ini, yang ada di gambar sebelah kanan, yang bukan merupakan zat gizi, tapi memiliki fungsi yang baik untuk kesehatan kita. Next slide. Jadi, makanan nabati itu bukan tren. Kalau kita sekarang melihat fakta di lapangan, dibandingkan saya 10 tahun yang lalu mulai vegan, mulai plant-based, jauh. Akses makanan nabati sekarang sangat gampang, banyak tersedia. Tapi itu bukan tren. Dan saya percaya ini juga didukung oleh riset, oleh hasil-hasil studi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Next slide. The evidence is real. Jadi, itu bukan hanya tren semata, tapi dari kesehatan, bukti-bukti ilmiahnya itu nyata. Dr. Dean Ornish di Amerika melakukan sebuah penelitian dengan memberikan plant-based diet, low fat, exercise, ke orang-orang yang memiliki sumbatan di pembuluh darah jantung. Setelah beberapa lama dievaluasi, ternyata sumbatan di jantung itu bisa berkurang, bahkan hilang, tanpa obat, tanpa kateterisasi jantung. Jadi, plant-based diet ini bukan hanya untuk mencegah, bukan hanya untuk mengobati, tapi untuk mereverse, untuk kembali lagi ke keadaan normal. Kalau kita ngomong mencegah, kalau kita ngomong mengobati, berarti dia tidak bisa pulih keadaan sebelumnya. Tapi di sini, bisa mereverse. Jadi yang tadinya pembuluh darahnya ada sumbatan, bisa hilang. Kemudian lemak jenuh yang ada di bahan pangan nabati juga minim, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan pangan hewani. Zat fitokimia banyak memiliki fungsi antiinflamasi. Kemudian weight loss. Dari kadar lemaknya yang tadi terlihat di tabel, kita udah bisa lihat bahwa weight loss itu bisa didukung dengan pola makan nabati. Selain itu, adanya kandungan serat yang tinggi itu membuat lambung kita lebih cepat penuh dan nggak gampang lapar. Jadi keinginan untuk makan, keinginan untuk ngemil itu bisa lebih ditahan, istilahnya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan diabetes? Plant-based diet juga memiliki kemampuan untuk mereverse type 2 diabetes, diabetes mellitus, yang saat ini disebut sebagai the silent killer. Sering tidak bergejala, tapi menyerang banyak organ, membuat kerusakan banyak organ. Kemudian juga menurunkan risiko kanker. Kita tahu bahwa penyebab kanker yang utama sekarang, yang di golongan pertama, itu adalah proses makanan hewani yang diproses. Jadi proses food yang dari hewani. Yang kedua yang probable menyebabkan cancer adalah red meat. Jadi disitulah dari Cancer Society itu sudah menyarankan untuk mereduce animal products. Next slide. Apa yang dimakan? Seperti tadi Mas Revo bilang, ada gambar makanan vegan yang plant-based, tapi junk food. Ketika kita bicara tentang kesehatan, kita ngomong tentang whole food plant-based diet. Jadi kita menyarankan makanan nabati yang minim olahan. Makanannya ada dari plant protein, kemudian whole grain, tidak ada saran untuk mengkonsumsi susu hewani, tapi cairan yang disarankan adalah water,
Kemudian kita juga punya separuh piring makanan itu dari sayuran dan buah-buahan. Mungkin nggak sih kita makan sehari seperti ini? Mungkin kita menemukan kesulitan. Kadang sulit diakses, kadang nggak keburu bikinnya, menyiapkan variasi makanan yang seperti ini. Boro-boro mau makan banyak warna seperti Eat Your Rainbow ya. Kadang-kadang mau sarapan aja nggak sempet. Kita lihat ada satu alternatif yang mungkin bisa jadi pilihan bagi kita. Next slide. Juicing dan cold press plant milk bisa jadi alternatif. Kenapa bisa jadi alternatif? Karena ini pure dan diolah dengan sederhana, bukan highly processed. Kalau kita lihat produk-produk minuman kemasan yang sudah dijual di pasaran, kita lihat, kita harus pinter-pinter nih sebagai konsumen. Apa sih yang baik buat kita? Apa sih yang paling mendekati ideal gitu? Sebagai alternatif kalau nggak keburu sarapan, kalau nggak keburu minum banyak warna, makan banyak warna makanan seperti itu. Next slide. Nah, salah satu alternatifnya adalah susu dari bahan nabati. Pertanyaannya, apakah dari bahan nabati ini memiliki manfaat yang sama dengan kalau dia belum jadi susu? Next slide. Kalau kita bicara tentang susu, susu dari hewani, terutama dairy products, itu banyak menimbulkan laktos intoleran. Mungkin sudah banyak dengar, atau mungkin mengalami sendiri atau dapat cerita, kalau orang dewasa minum susu, mungkin pembuangannya jadi lebih lancar. Atau kalau habis minum susu atau makan yang ada susunya jadi kembung, perutnya begah, nggak enak. Kenapa? Itu karena intoleran laktosa. Laktosa pada manusia hanya ada di awal kehidupan, di masa bayi. Dan itu spesifik untuk mencerna laktosa dari ASI. Jadi manusia punya enzim namanya laktase. Laktase ini berfungsi untuk mencerna laktosa. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, enzim ini akan hilang. Sehingga pada orang dewasa atau anak-anak yang sudah lebih besar, karena mereka tidak bisa mencerna dari laktosa ini, sehingga menyebabkan banyak gangguan-gangguan pencernaan. Penelitian di Indonesia tahun 2015 oleh seorang dokter spesialis anak menyebutkan bahwa 80% gangguan saluran cerna dan abdominal pain, nyeri perut pada anak usia sekolah, disebabkan oleh intoleransi laktosa dari dairy products. Jadi kalau anak yang sekarang tiap hari masih dikasih minum susu sapi, ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Susu, dairy products, juga merupakan salah satu sumber lemak jenuh yang tinggi. Dan ini juga termasuk di dalamnya sebagai pertimbangan asupan kalori bagi kita, terutama yang ingin menurunkan berat badan. Next slide. Bagaimana dengan oat milk? Oat milk memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan bahkan low-fat cow's milk. Jadi kalau susu sapi yang udah ada labelnya low-fat, kalorinya dari oat milk ini lebih rendah. Setelah dijadikan susu pun, oat milk ini masih mengandung serat. Dan seratnya cukup tinggi. Serat yang ada di oat, namanya beta-glukan, itu salah satu komponen dari serat larut, itu memiliki kemampuan yang tadi saya jelaskan untuk menurunkan LDL kolesterol, sehingga memiliki efek proteksi terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan oat milk sebagai pangan nabati tidak mengandung top 8 alergen. Slide. Mungkin sebagian dari kita atau teman-teman dari media sudah banyak mendengar ada sedikit kontroversi mengenai oat milk. Yang salah siapa sih sebenarnya? Nggak ada yang salah. Semua memiliki keinginan masing-masing. Tapi sebagai konsumen, kita harus lebih aware. Kita harus lebih smart. Dengan berbagai macam produk nabati di luar sana, dengan klaim plant-based, dengan klaim sehat, kita harus tahu standar sehat itu seperti apa sih. Sama benar-benar bahannya dari oat,
Tapi tunggu dulu, apa komponen lainnya? Apakah ada penstabil? Apakah ada penambah rasa? Apakah ada pengawet? Di mana kita harus lihat? Cek dulu ingredients-nya. Selalu cek komposisi dalam setiap produk yang kita konsumsi. Jadi, memang kita harus, untuk menjaga diri kita sendiri, kita harus jadi smart buyer ya. Kita harus jadi konsumen yang smart. Semakin pendek list ingredients, itu umumnya menunjukkan bahwa semakin less proses. Jadi pemrosesan yang ada itu semakin singkat. Ibaratnya gini, kalau kita ngomong tentang oat milk, atau almond milk, kalau di rumah kita mau bikin, cuman almond kasih air, paling ditambah garam dikit, ditambah kurma atau mau pemanis dari coconut sugar, tinggal di blender disaring, that's it. Tapi kalau kita beli almond milk kemasan yang sudah ada di supermarket misalkan, coba dilihat ingredients-nya. Apa aja? Apa yang membuat mereka bisa punya shelf life yang panjang? Dan kalau dikonsumsi, misalnya kita udah buka gitu ya, kemasannya, kok bisa bertahan cukup lama ya? Nah, itu ada pemrosesan yang panjang di situ. Jadi, kita untuk bisa mendekati idealnya konsumsi whole food plant-based tadi, kita harus meminimalkan pemrosesan makanan itu jadi lebih singkat. Selain dari ingredients, kita harus lihat nutrition information-nya. Kadang kita kalau lagi diet gini ya, pengen sehat, yang kita lihat pertama kali nutrition facts. Kita pengen tahu, lemaknya berapa sih? Seratnya berapa sih? Gulanya berapa sih? Nah, jangan lihat langsung ke nutrition facts. Karena di situ kita nggak bisa tahu. Seratnya itu serat ditambahin dari tambahan pangan, bahan tambahan pangan, atau seratnya serat alami. Gula yang ada di nutrition facts itu, apakah gula alami, atau gulanya ditambahin sebagai gula tambahan. Jadi, jangan langsung lihat ke situ, lihat dulu ingredients list-nya. Karena kalau kita lihat langsung ke nutrition facts, kita nggak tahu sumbernya di mana. Mungkin dia tinggi protein, mungkin dia tinggi fiber, tapi ditambahin atau difortifikasi. Bukan alami dari produknya. Lalu, trust the company, trust the products. Ketika kita mau memilih suatu bahan pangan, kita harus selalu tahu dulu background dari si produsennya, si company-nya. Apakah si company ini dalam tanda petik hanya memanfaatkan tren, which is nggak salah, cuman mungkin kita harus berpikir 2 kali atau mungkin berkali-kali, karena itu buat kembali lagi untuk kesehatan kita, mana yang harus kita pilih. Jadi, apapun godaan yang ada di luar sana, enak-enaknya plant-based yang mudah diakses saat ini, kembali lagi. Kalau kita ngomong tentang kesehatan, lihat apa yang kita perlu, lihat ingredients list-nya, dari mana asalnya, karena yang minimally proses, semakin utuh suatu produk, itu yang akan memberikan manfaat yang paling baik untuk kita. Akhir kata dari saya, next slide. To eat is not only to nourish your body, but to respect the soul and to be grateful for life. Jadi kalau kita makan, nggak cuma supaya kita kenyang, nggak cuma supaya gizi kita cukup, tapi untuk kita bersyukur bahwa kita punya kehidupan, kita harus menjaga sebaik-baiknya dan menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Sylvia. Food for thought-nya ini nyangkut banget di aku ya. Sometimes we just forget about all those things. Kita cuma memuaskan lidah, mulut, dan juga perut kita tanpa kadang-kadang kita mindfulness terhadap apa yang kita makan atau kita konsumsi gitu ya. Dan ternyata sebenarnya banyak banget nih manfaat yang terkandung dalam bahan-bahan nabati yang nggak kalah sama produk hewani. Seperti halnya sayuran dan juga buah yang tinggi antioksidan dan punya zat phytochemical yang sebenarnya nggak dimiliki sama produk hewani. Belum lagi kandungan vitamin, mineral, dan juga serat yang sebenarnya ada banyak banget terdapat di dalamnya. Dan bahan nabati juga punya lemak yang merupakan lemak baik yang bermanfaat untuk menurunin kolesterol dan juga berbagai insight lainnya tentang pentingnya nutrisi alami baik dari buah maupun juga sayur segar, kacang, biji-bijian, ataupun juga produk alternatif dengan kandungan nutrisi yang setara.
Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai plant-based-nya, kemudian makanan apa saja yang kemudian bisa memberikan banyak benefit untuk tubuh kita, aku jadi penasaran deh, apakah kemudian ada yang simple yang bisa kita konsumsi, kita starting from the very simple thing gitu ya. Untuk itu sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, ya sedikit tunggu-tunggu banget gitu ya. Bagaimana Rejuve ini bisa menjadi excellent alternatif untuk buah dan juga sayuran segar, bahkan sekarang excellent alternatif juga untuk plant-based nutrition. Kebetulan sudah bergabung bersama kita juga ada Bapak Richard Anthony selaku CEO dan Presiden Direktur dari Rejuve. Untuk itu kami persilakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih Aryo. Tadi luar biasa ya, dari Mas Revo juga dari Dr. Sylvia. Very insightful. Oke, saya mulai aja deh ya, supaya nggak ini. Jadi saya akan coba sharing dari sisi, karena kita adalah Rejuve ini kan memang udah berdiri selama 8 tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, next slide, coba tolong. Kalau kita lihat, kita berdiri itu, misi kita itu memang dari awal ya, itu sebetulnya adalah bukannya buat juice company gitu loh. Kita dari awal itu memang mau helping customers live a happier life. Ya, melalui pilihan makanan dan minuman yang enak, sehat, dan honest. Atau in short itu kita bilang good for you gitu. Jadi kalau rekan-rekan pecinta Rejuve ini kalau lihat tagline kita good for you itu maksudnya itu. Jadi enak, sehat, dan juga transparan. You know exactly what you consume gitu ya. Sebentar, belum. Nah, jadi kenapa bilangnya happier gitu? Karena sebetulnya kan banyak hal yang buat kita happy dalam hidup ya. Kita nggak sebutnya healthy karena buat kita itu healthy itu udah fundamental yang harus dicapai. Kita nggak mungkin bisa happy kalau kita nggak sehat gitu loh. Ya, happy kita itu bisa banyak macam, bisa berkumpul dengan rekan, bisa bermain olahraga kita yang favorit, bisa juga traveling, dan makan makanan favorit kita juga salah satu yang jelas membuat kita happy. Ya, tanya ke diri kita sendiri semua gitu. Nah, pertanyaannya adalah makanan apa yang bisa membuat kita happy, feel happy, tapi juga kita tetap sehat gitu. Karena kalau kita sakit-sakitan tentunya nggak bisa seperti itu. Nah, itulah yang harusnya adalah yang good for you tadi gitu ya. Oke, next. Nah, dari awal ya Rejuve ini kita nggak mau bermain dengan misalnya aturan ya. Kadang-kadang aturan sendiri itu bisa menyebabkan company itu tidak perlu declare sesuatu, tidak perlu memberitahu semuanya karena di bawah ambang batas gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau kita itu dari awal kita udah committed ya, because kan kita tuh mau dikenal as a brand with integrity. We are committed to be always honest and transparent ya. Untuk apa aja? Semua ingredient yang kita gunakan di produk itu sama juga klaim yang kita buat gitu ya. Dan itu bisa dilihat di our product label tanpa menyembunyikan apa-apa gitu ya. Jadi what you see is what you get kalau di Rejuve ya. Itu yang kita sebut adalah commitment to clean label, harus honest and transparent ya. Oke. Next. Dan itu kita terapkan di semua produk kita ya. Nah, sekarang kalau kita bahas sedikit tentang good for you lagi nih ya. Itu kan basically ada delicious, healthy, and honest product untuk help kita live happier. Nah, Rejuve ini kalau dibilang, kita sering ditanya dulu, apakah Rejuve ini memang mengencourage orang untuk menjadi vegetarian, vegan, dan lain-lain, atau untuk diet? Sebetulnya enggak, ya, karena kita percaya being vegetarian, being vegan is a choice, ya, yang kita respect. Seperti kita juga respect each other. Jadi itu adalah tidak ada yang salah dan itu baik-baik saja, banyak manfaatnya. Tadi udah Mas Revo udah share ya. Tapi kalau tujuannya untuk sehat saja ya, bukan sebuah lifestyle, itu sebenarnya kita lebih mendukung untuk yang well balanced nutrition. Well balanced ini dalam arti adalah dari segi karbohidrat, fat, protein, dan lain-lain itu bisa balance. Baik itu source-nya itu bisa dari plant-based atau mau di-mix dengan tadi kalau Dr. Sylvia bilang adalah dengan yang non-plant gitu ya. Kalau misalnya kita masih mau ini, itu nggak masalah ya. Tapi memang kita encouraging untuk konsumsi sebanyak mungkin plant-based atau terutama fresh fruit dan vegetables gitu ya.
Jadi kalau kita bilang kalau untuk gimana sustainable lifestyle-nya, well balanced nutrition, active lifestyle itu sudah terbukti dan tidak ada yang bantah is very good untuk improve our health dan immune system. Dan immune system itu benteng kita terakhir tuh ya selama pandemik ini. Jadi itu sangat-sangat penting berkat kandungan dari tentunya vitamin, mineral dan antioksidannya. Jadi choose lah ya fresh dan natural product ya sebisa mungkin gitu. Karena kita juga tahu bahwa dalam hidup ini tidak mungkin selamanya kita tuh bisa makan yang fresh dan natural ya. Kalau memang pilihannya adanya saat itu ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin all the time ya kalau memang memungkinkan pilihlah fresh dan natural product. Pilihlah yang minimize proses ya sebisa mungkin, jangan yang highly processed atau overly processed gitu. Dan tentunya juga karena ini kita masukkan ke tubuh kita juga harus perhatikan kualitas dan food safety. Ya, itu juga sangat-sangat penting tentunya. Oke. Next. Nah, tadi Arya udah sempat singgung gitu dia. Rejuve itu katanya excellent alternatif. Ya, memang benar. Rejuve 100% fresh, pure dan natural cold press juices are truly excellent alternative to fresh fruit and vegetable. Nah, ini kenapa? Simple. Satu, kita ada lebih dari 40 SKU untuk cold press juices yang bisa dipilih. Semuanya itu always zero added sugar. Ya, jadi kalau tadi Dr. Sylvie nyinggung, kita nggak pernah menambahkan gula atau bahan lain. Jadi kalau misalnya ada kandungan gula, itu adalah kandungan natural sugar dan itu dari 100% fresh fruit dan vegetable ingredient. Ya. Bukan dari concentrate. Kenapa saya harus highlight dari concentrate? Karena kalau gula yang berasal dari jus concentrate, baik itu buah jus concentrate atau sayur, itu berdasarkan definisi dari WHO dan juga FDA, itu adalah masuk golongan added sugar. Ya, jadi nggak sama. Tapi kalau dia dari fresh fruit dan vegetable, itu tidak masuk added sugar. Itu zero added sugar. Ya, jadi itu yang faktor yang sangat penting bahwa ini bisa jadi excellent alternatif. Kedua, fiber itu sangat penting. Tadi Dr. Sylvia udah menyinggung berkali-kali, ya. Dan jus Rejuve, contrary ya, ini contrary ke banyak yang orang believe bahwa jus itu nggak mengandung fiber. Not all juices are created equal. Our juices consider high fiber. Ini contoh aja ya. Asian Green salah satu popular produk kita, 250 ml small bottle itu ya, itu almost 6 grams. Dan kalori cuma 90. Dan itu berasal dari murni dari fresh fruit dan vegetable-nya. 6 gram itu almost seperempat kebutuhan daily fiber need kita. Gitu. Ya, yang rata-rata antara 25 sampai 30 sehari. Jadi itu tinggi. Kalau mau dibandingkan 100 gram nasi putih ya yang kalorinya 130 140 itu cuma mengandung 0,3 gram of fiber. Ya. Even yang brown rice atau wholemeal bread yang kalorinya 140 itu paling banyak mengandung 2 gram. Jus ini bisa 3 kali lipatnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini high fiber content. Nah, dua kombinasi ini itu membuat dia tuh excellent alternatif. Dan karena ini adalah kombinasi, ya, is enjoyable, enak, ya, healthy and convenient tentunya. Convenient terutama apa? Kalau tadi kita mau rainbow diet tadi kan, Asian Green itu udah berapa color? Ada nanas warna kuning, ada apel ya yang cenderung merah dan putih, juga ada timun yang cenderung green dan putih, dan juga ada bayamnya yaitu green. Jadi satu botol walaupun kelihatan warnanya green, Asian Green, tapi sebenarnya itu udah rainbow gitu. Ya, jadi ini kenapa ini merupakan excellent alternatif gitu. Ya, itu satu yang kita udah quite well known dan kita selalu jadi ini bisa menjadi a good companion tuh untuk makanan minuman yang kita makan sehari-hari gitu. Oke, next. Nah, ini more detailnya ya, why Rejuve. Jadi kalau kita lihat ya semua itu selalu 100% fresh ya kita, dan vegetable juga dari organik. Kita selalu murni, tidak pernah menambahkan apa-apa sama sekali. Selalu natural, very minimize process, is only the juicing ya. Sehingga dia naturally rich in vitamin, mineral dan antioksidan, bukan fortification ya, bukan difortifikasi. Itu juga dibuat di hygiene oriented
ASAP certified ya untuk menjamin kualitas dan product safety. Dan satu lagi, it is also protected dengan HPP technology. Ya, ini membuat produk kita much safer to consume. Sementara produk quality, taste, freshness, and nutrition content-nya maintain. Dan ini yang menyebabkan kalau ditanya, kenapa Rejuve sekarang bisa berapa minggu gitu shelf life-nya? Itu because HPP. HPP ini satu-satunya teknologi saat ini yang proven dan terbukti cocok untuk raw dan fresh produk. Ya, kalau jus itu di pasteurize, itu vitamin atau apanya sebagian itu udah rusak, ya, dan rasanya berubah, nggak enak lagi, freshness-nya gone. Nah, itu sebabnya kenapa kalau jus yang udah di pasteurize, rata-rata itu pasti kalau dia mau dapat kandungan vitamin yang cukup tinggi, harus difortifikasi. Ya, nah, tapi kalau kita HPP ini nggak perlu, karena cara kerjanya itu adalah non-contact, sudah dibuat jusnya, ya, lalu botol itu dimasukkan ke chamber, di mana dengan cold water, ya 5 degree Celsius itu dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi, bisa sampai 6.000 bar, sehingga whatever yang remaining itu akan deactivated atau yang bisa juga ya dia sebagian itu mati gitu. Nah, itu menyebabkan shelf life-nya bisa cukup panjang, tapi tetap minimize proses, tetap fresh, tetap nutrition content-nya remaining there gitu. Terus satu lagi, ini juga penting, kalau rekan-rekan ada yang berpikir bahwa what about our commitment? Oh, kita committed to environment. Ya, memang kita menggunakan PET atau plastik karena masalah pressure HPP tadi demi food safety. Tapi ya, kita tidak menambah sampah plastik dengan botol kita. Kenapa? Karena semua botol kita itu dibuat dari 100% recycled plastik, 100%. Ya, 100% RPT. Kalau rekan-rekan itu tanya dan cek, hampir jarang sekali company berani committed untuk gunakan 100% untuk seluruh botol dia. Gitu, ya. Ada yang mungkin cuma certain SKU doang, atau ada yang cuma 20% recycle. Tapi kalau kita menggunakan 100% recycle plastik untuk seluruh botol, dan mereka botol ini juga bisa di-recycle lagi. Ya, 100% recycle. Makanya we are really committed to what yang kita sebut good for earth. Gitu. Ya, oke, next. Nah, selain tadi fresh fruit vegetable, kita juga provide excellent plant-based food and drink. Ya, and as usual ya, seperti produk kita yang lain, is the best type that you could possibly have. Gitu. Ya, next. Kita lihat coba ya. Kita ada kurang lebih 53 SKU saat ini. Ya. Semuanya good for you, enak, sehat, transparan. Ya. 48 dari SKU itu completely vegan friendly. Ya. Dan kalau tadi Dr. Sivia udah jelaskan tuh manfaat atau apa no processor, itu nanti tergantung cara processing plant-based food-nya. Itu tadi bicara tuh ingredient yang digunakan. Kalau nanti itu digoreng, deep fried, lain lagi ceritanya, ya belum tentu nggak ada kolesterolnya, gitu. Nah jadi kalau memang maunya full benefit seperti itu harus minimize proses, nature as possible, ya. Dan itu yang kita provide, ya. Semua SKU kita itu seperti itu. Dan 48 of them is vegan friendly, ya. Completely yang tadi kalau Mas Revo jelasin yang top of the top gitu kalau vegan based diet. 5 SKU lagi itu masih vegetarian friendly, gitu ya. Karena ada beberapa ini yang kita smoothies kita itu menggunakan misalnya whey protein yang dasar itu dari susu, karena dia tuh high protein, yang very high protein content. Nah itu sebabnya makanya mungkin untuk yang strictly vegan itu mungkin tidak memenuhi kriteria, tapi vegetarian yes, ya untuk yang 5 itu, gitu. Ya, jadi ini pilihannya banyak sekali, semuanya minimize proses, semuanya natural ingredient, dan definitely bisa memenuhi tadi yang kriteria yang Dr. Sylvia katakan untuk benefit dari plant-based food tadi, ya, dan convenient tentunya, ya. Oke, next. Nah, itu kita saat ini coba izinkan saya untuk kenalkan ya yang kita baru launch ya, the new Rejuve cold press milk. Ini next.
Ini salah satu ya. Kita sebenarnya bukan cuma oat milk, plant-based milk kita juga yang mungkin rekan-rekan udah tahu itu kita punya the best almond milk that you can possibly have, gitu ya. Nah, oat milk ini sama seperti jus kita, sama seperti almond kita, itu dibuat dengan homemade style. Ya. Nah, tadi kalau homemade style itu ya pasti minimize proses, 100% fresh dan natural ingredient. Ya. Our oat milk itu dibuat dari 100% raw oat. Bukan oat paste, ya. Bukan bahan lain yang udah diolah, benar-benar dari raw oat dan juga bukan dari instant oats. Ya, jadi ini bisa mendapatkan maksimum dari whole grain-nya oat ini kasarnya, ya. Dan ada natural ingredient lain seperti ya tentunya air ya, kalau namanya oat milk pasti ada airnya dan juga ada sedikit garam, ya. Dan tapi yang jelas kita tuh nggak nambahin lagi yang ada di umumnya di pasaran, yaitu vegetable oil, emulsifier, stabilizer, atau buatnya dari paste dan lain-lain, gitu ya. Dan semuanya bisa dilihat sendiri di labelnya, seperti biasa 100% transparan, ya, we are clean label. Dan ini dibuatnya juga through cold press technology, ya, dan sama kita protected with HPP technology untuk best quality dan food safety. Oke, next. Nah, apa keunggulan utamanya? Satu, oat milk rejuve itu dibuat oat kontennya hampir 2 kali lipat dari yang ada di pasaran. Jadi ini membuat nih makanya very silky, ya, very creamy yang mungkin untuk beberapa rekan-rekan yang mungkin udah biasa makan yang ada di pasaran itu kayaknya rasanya sedikit beda. Ya wajar, karena ini adalah the true oat milk yang seharusnya itu seperti ini, gitu. Ya, nah tentunya dengan 2 kali konten, otomatis kita higher natural fiber dan juga ada protein. Dan itu terbukti. 250 botol mililiter itu 5 gram fibernya. Ya, much higher dari tadi yang Dr. Siti yang ngomong cuma 2 gram misalnya. Ya, dan ini very very good untuk improve digestive health. Ya, oke, next. Dan definitely suitable for vegan. Ya, begitu juga dengan almond milk kita. Ya, dan juga tadi ya yang lactose intolerant. Mau melakukan pengadaan di produk itu nggak bisa diklik lock gitu karena nggak ada nilai. Halo, tolong mic-nya bisa dimatiin. Itu ya. Kan ada untuk IKM sama dan paketan apa ya? Nah, oat seperti tadi sudah dijelaskan ya, itu juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Ya, itu proven bisa improve our health condition dan juga reduce cholesterol level. Ya. Host bisa di mute nggak ya? Kalau partisipannya nggak sadar ngoceh melulu gitu dengan mikrofon on. Oke, thank you. Ya, jadi ini adalah benefit yang well known dari oat milk ya, gitu. Oke, next. Nah, kita launch tiga produk ya. Pertama adalah oat milk yang sweetened dengan organic coconut sugar, lalu choco oat milk yang dengan kakao powder ya. Jadi kan selalu gunakan natural ingredient. Jadi kita gunakan real kakao powder ya, bukannya kakao flavoring gitu misalnya. Ya. Nah, satu lagi oat milk unsweetened nih, ya. Kalau ini sama sekali nggak dimanisin gitu. Jadi unsweetened ini sebetulnya bukan umumnya saya sendiri juga minumnya antara kalau minum langsung itu oat milk atau cocoa oat milk. Jadi unsweetened ini untuk rekan-rekan yang memang tidak suka sama sekali rasa manis. Ya, itu salah satu targetnya gitu. Kedua, atau kalau saya juga kalau minum unsweetened itu saya campur untuk minum makan sereal saya gitu loh, karena sereal saya udah sedikit manis ya, atau untuk bikin latte coffee ya. Jadi biasanya saya nggak minum langsung kalau oat milk unsweetened itu ya, karena terus terang aja saya suka manis ya, maka karena itu how do we enjoy while getting the benefit gitu ya. Oke. Ya, next. Nah, ini tadi sedikit, tadi Dr. Sivia udah singgung sedikit ya. Jadi
kita totally agree ya. Jadi kalau kita mau bicara sedikit tip, gimana sih milih produk yang really good for us gitu, nggak kejebak ya. Ya itu, jangan lihat nutrition fact dulu. Itu orang sering salah kaprah langsung. Kalau mau tahu good atau enggak itu, lihat ingredientnya dulu. Ya, karena kalau lihat nutrition fact kita nggak tahu itu nutrisinya itu dari mana, fortifikasi atau dari artificial ingredient atau apa. Nah, jadi pilihlah ya produk yang ingredientnya itu kebanyakan tuh fresh dan natural. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa, memang. Makanya sebisa mungkin pada saat memungkinkan, bisa. Contohnya kalau kita milihnya kayak jus, plant-based milk seperti ini, ya harus yang dari fresh dan natural. Kenapa kita mau pilih yang dicampur macam-macam dan atau misalnya tuh dengan udah artificial ingredient atau mungkin ditambahkan emulsifier, bahan kimia lain. What for gitu, ya? Karena ada makanan-makanan lain yang mungkin kita tuh in the end karena realita kehidupan ya kita harus konsumsi juga gitu. Jadi kita bisa minimize dengan selalu pilih yang fresh dan natural. Lalu pastikan ini aman nggak gitu ya, quality production prosesnya. Juga dia minimize proses atau overly proses gitu. Kalau dia udah overly cook atau apa gitu segala macam, jadi kita bisa guess sendiri apakah nutrisinya masih di sana, apakah rasanya masih natural atau enggak gitu ya, apakah aman dikonsumsi, dan baru kita lihat nutrition fact-nya. Karena dengan kayak gitu kita tahu, oh ini sumbernya dari mana gitu ya. Jadi bukan cuman nutrisi yang ada, tapi dari mana itu datangnya. Itu yang terakhir gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat ya, nutrition fact dari oat milk-nya Rejuve itu kita akan karena udah BPOM ya, jadi kita harus kirim ke lab BPOM certified. Jadi ini bukan pakai software ya, bukan cuman kira-kira nutrition fact yang seperti kalau kalian lihat produk-produk yang PIRT gitu ya. Kalau PIRT itu nggak pakai lab nggak apa-apa. Mereka biasanya cuma estimasi pakai software. Jadi sebetulnya nggak akurat sama sekali. Jadi ingredientnya bisa dilihat di situ ya, is what you see is what you get. Dan kalau kita lihat serat pangannya itu kira-kira sekitar 5 gram. Ya, dan sangat tinggi di vitamin B1 dan selenium. Ya, selain tentunya beberapa bahan yang lain gitu. Ya, kalau kalori ya tentunya yang oat unsweetened itu akan lebih rendah dibandingkan yang dengan gula atau dengan coko ya. Kenapa kalori kita juga ini? Karena kandungan oat kita very high, 20%, 2 kali lipat dari yang lain. Gitu ya. Oke, next. Nah, jadi coba lihat, perhatikan ingredient ya. Kalau oat milk yang lain itu rata-rata ya, kemungkinan hampir semua itu pasti tambahkan vegetable oil. Nah, jadi pertanyaannya gini, mau bikin oat milk kenapa mesti tambahin vegetable oil gitu loh. Ya, itu kan unnecessary. Belum lagi nanti yang sifatnya emulsifier atau mungkin stabilizer atau apa ya, kayak kalsium fosfat atau apa segala macam gitu ya. Dan kadang-kadang ada juga nanti yang dibuatnya dari oat paste, oat bubuk. Jadi bukan dari real oats gitu ya. Atau yang lebih parah lagi, nanti oat drink tapi ada soy-nya gitu yang ditambahin. Jadi yang dijual soy atau sebetulnya real oat gitu. Ya. Yang paling kanan itu oat-nya cuma 2,4% malah. Ya, jadi kita harus tahu, we need to know exactly what we consume. Gitu. Ya, we need to be a smart customer. Ya. Oke, next. Nah, oke, kita akan lakukan virtual testing. Panitia, coba Aryo siap-siap ya. Saya juga akan siapkan coba. Saya kebetulan juga ada ini sebentar ya. Saya selalu siap sekali nih, Pak Richard. Kita mau mulai dari yang mana? Karena sebenarnya kalau tadi mendengarkan pemaparannya sangat menarik sekali dengan ada yang oat milk unsweetened, ada yang choco oat milk, dan juga ada yang oat milk biasa. So, where should we start? Dan juga untuk semua yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman bisa coba diambil juga. Kita sama-sama mau ngicipin bagaimana rasanya gitu ya. Ini buat aku sendiri sangat menarik sekali. Kebetulan aku sendiri sudah dikirimkan ini sejak kurang lebih 2 minggu, 3 minggu yang lalu, and I tried it dicampuran sama kopi. And the taste is actually really, really, really good. Jadi buat aku ini pilihan yang sangat baru sekali untuk menikmati kopi aku di pagi hari. So maybe one of you guys have tried also. Oke, hari ini kita mau ngicipin nih, karena ada beberapa teman-teman juga yang sudah mendapatkannya. Mungkin hari ini bisa coba diambil produknya,
sekalian nanti aku mau ngajakin juga untuk kita sama-sama foto bareng kali ya, biar seru sekali gitu ya. Semua yang sudah hadir kita ajakin buat foto bareng. Untuk itu kami ajak Anda untuk menyalakan kamera Anda, tapi tetap di mute. Jadi silakan. Kami ajak Anda untuk menyalakan kamera Anda masing-masing satu persatu. Sambil kita tungguin juga nih ya. Kameranya dinyalain, produknya silahkan disiapkan, karena kita mau foto bareng. Mudah-mudahan hari ini bakal jadi yang seru banget juga untuk kita memperlihatkan bagaimana produk terbaru dari Rejuve ini bisa membantu masyarakat di luar sana untuk mendapatkan oat milk yang punya benefit lebih besar dibandingkan oat milk yang dijual di pasaran sana ya. Oke. Kita mulai dari nanti dari oat milk dulu aja ya, Aryo ya. Boleh Baru sekali, yang Pak. coklat, baru nanti yang terakhir kita bisa coba juga yang unsweetened ya. Siapa tahu ada yang rekan-rekan yang tidak suka rasa manis sama sekali. I see. Boleh banget. Pak Richard, tapi boleh mungkin aku mohon izin kita boleh foto dulu kali ya. Silakan. Yang sudah mendapatkan produknya, kita boleh angkat produknya, kita mau foto bareng dulu, dan mungkin tim IT boleh bantu kita untuk mengeluarkan wajah-wajah ganteng dan cantik yang bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, supaya kita bisa foto bareng, biar bisa di-compile. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang bergabung bersama kita di sini, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Yang belum dapat produknya juga it's okay, kita nyalain kameranya aja supaya kita bisa foto bareng juga. Ini yang menyenangkannya dari virtual event gitu ya, karena dengan ada virtual event gini kita bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada saat ini, kita masih bisa kumpul dan bisa foto bareng tentunya. Sudah? Dari tim mungkin? Sudah siap. Wah, Bapak tiga-tiganya langsung diangkat. Oke, mungkin aku agak ajakin teman-teman semuanya karena kita menggunakan virtual background, maka kalau misalnya kita angkat ke sini akan hilang produknya, mostly. Jadi mungkin bisa ditaruh di bagian badan Anda masing-masing. Aku nggak mau kalah sama Pak Richard, aku mau tiga-tiganya juga. Oke, dari ini ya. Oke. Wah, dokter juga sudah keluarin tuh jurusnya tuh, Dok ya. Dokter udah cobain yang mana nih, Dok? Anyway. Semuanya udah cobain. So, which one is your favorite? Coklatnya rich banget, creamy banget, enak. Kalau yang plain, oke juga, bisa buat campuran. Betul ya Pak Richard bilang. Iya, betul. Kalau Ya, Pak Richard, kalau saya nggak bisa minum yang plain. Kalau saya pasti buat campuran. Nah, karena itu dia. saya suka ada manis-manis sedikit. I see. Bentar dulu, setahu aku kalau lihat dari postingan-postingan Pak Richard dengan hidup sehatnya juga Pak Richard masih mengkonsumsi kopi juga ya Pak ya? Sering dicampurin pakai kopi Pak? Kopi itu kalau nggak plain oat milk, biasanya plain almond milk juga untuk kopi. Saya nggak pakai susu itu, gitu. Iya. Karena sebelumnya dengan almond milk itu udah enak banget, pakai oat milk ternyata sama enak ya ternyata ya? Jadi punya variasi, seperti tadi dokter bilang. Variation is the key, kan? Kalau nggak kita tuh selalu manusia itu punya tendensi selalu bosen. Betul. Setuju sekali. Oke, sudah bisa tim? Boleh dikeluarin? Kita mau foto bareng? Boleh, oke. Ini mungkin untuk saat yang pertama, dalam hitungan 3, boleh? 1, 2, 3. Oke, ini kayaknya karena ada 100 lebih, jadi kita harus ada 4 atau 5 slide. Kita masuk ke slide yang kedua kalau gitu, boleh? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, silakan, 1, 2, 3. Thank you very much, everyone. Kita sama-sama sekarang mengicipin. Pak Richard mungkin boleh dibimbing kita mau mulai dari mana dulu nih Pak? Oat milk dulu aja. Nah, yang pasti skala produk Rejuve itu kan nggak pernah ada emulsifier atau stabilizer. Jangan lupa dikocok dengan baik. Oke. Ya. Kalau terpisah itu tuh wajar, biasa itu ya, umum kalau kita. Apalagi kalau udah dikeburu didiemin lama gitu ya di kulkas dia diem gitu loh. Jadi itu wajar. Nah, oke, kita udah dikocok lalu kita buka ya oat milk-nya, lalu dia diminum aja, terserah mau berapa banyak gitu ya ininya. Kan oatnya cukup berasa kan? Kalau buat saya sih ini manisnya sedang ya, cuman ya makanya kalau selera tergantung lah
ya tergantung rekan-rekan gitu. Saya nggak bisa bilang juga, ada yang mungkin bilang kemanisan, ada yang bilang mungkin kurang manis gitu. Nah, itu yang oatmeal. Sama seperti Dr. Silvi, ini sebetulnya favorit saya nomor 2. Favorit saya nomor 1 yang berikut, yaitu yang coklat. Kalau udah siap, kita bisa moving ke coklat. Boleh. Saya juga udah siap nih, Pak. Ya. Nah, kan kita kadang-kadang kalau kita buat gini, kenapa kita buatnya juga harus enak atau apa? Kan menjadi apa? Jadinya kan bisa kita nikmatin proses minum oatnya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat oat ya, kayak ibu mertua saya juga tuh sering makan oat. Tapi dia makan oatnya kan ditaruh di mangkok gitu, nanti pakai air panas, taburin gula juga, ya kan? Disendok gitu loh. Jadi kalau ini kan juga alternatif, bisa anytime, bisa diminum gitu, it coming from real oat gitu ya, atau apa. Semakin enak kan semakin banyak kita konsumsinya yang apa ini. Kalau makanya kita bilang kalau mikirnya diet yang nggak enak nanti wah nggak diminum nanti gitu ya. Yang coklat next one. Oke. Ya, coklatnya rich ya. Itu. Karena ini dari coklat powder langsung ya. Jadi bukan flavoring, juga bukan tasting atau apa gitu. Jadi it's really real coklat powder. Nah, jadi kalau sehari-hari, kalau untuk minum 2 itu yang saya saranin. Okay. Kalau yang plain, silakan kamu dicoba. Cuman ya ingat, kalau yang nggak suka manis mungkin akan kurang menikmati. Ya, tapi kalau mau tahu rasanya, ayo kita bisa coba. Ini kalau saya saranin, itu tadi, untuk teman makan sereal, untuk bikin kopi gitu ya. Biasanya sih kalau saya sih 2 itu. Saya hampir nggak pernah minum langsung, kalau saya terus terang aja. Ya, saya biasa minum langsung yang 2 itu. Nah, kalau ini benar-benar rasanya rasa oat. Ya, tapi kalau memang orang yang nggak suka manis, ada. Ya, saya juga punya teman beberapa orang itu dia nggak suka manis. Nah, kalau kayak gitu, ya apa yang oatmeal unsweetened ini yang cocok gitu. Jadi benar-benar. Nah, kalau kita pikir juga, kalau kayak tadi, kayak contoh gitu, makannya oat pakai air panas, pakai gula. Kalau ini malah bisa benar-benar murni oat doang dengan, ya kan, even better. Nah, itu kira-kira. Jadi mungkin ada yang mau kasih komentar, kasih feedback gitu ya, atau gimana? Silakan, bisa. Aryo, back to you ya. Oke, thank you Pak Richard. Sebentar, aku mau nanya dulu nih. Kayaknya Mas Revo mau lagi gabung sama kita. Which one is your favorite, Mas Revo? Aku sama kayak Pak Richard, aku tim manis, jadi aku tim coklat. Tim yang coklat ya, karena emang enak banget. Tapi teman-teman dari Jakarta Vegan Guide mungkin udah diajakin buat ngicipin juga? Udah. Jadi kebetulan kan kemarin dapetnya lumayan banyak, jadi aku bagiin ke tim-timku juga. Tapi memang preference ya, jadi dari awal kita udah tanya, mau yang manis apa mau yang coklat atau mau yang unsweetened. Ada aja bener kata Pak Richard yang fansnya unsweetened gitu. So ya, tapi ini yang menarik, ada satu pertanyaan dari aku nggak jawab, cuma ini juga merepresent diri aku pada saat ditanya dalam satu hari minum oatmeal 2 sekaligus boleh apa enggak. Kalau aku sendiri kalau minumnya Rejuve, jujur aman ya menurut aku ya. Okay. Mungkin kalau yang lain, kalau yang pakai pengawet-pengawet kayak gitu, aku ngerasa nggak mungkin gitu aku minum 2 botol sekaligus gitu. Tapi I believe with this Rejuve produk baru yang oat milk ini, aku aman sih untuk memenuhi kalori harian, mungkin bisa jadi 500 kalau yang coklat kan. I think bisa jadi pengganti breakfast juga. Oke, wow, thank you banget untuk insight nih ya. Well, tapi ternyata memang Rejuve ini bukan cuma jadi alternatif terbaik aja untuk buah dan sayuran segar gitu ya, tapi sekarang juga menjadi alternatif terbaik untuk pola makan atau gaya hidup yang lebih spesifik, seperti halnya plant-based ataupun juga vegan. Dan di masa pandemi kayak sekarang, tentu kita juga membutuhkan banyak asupan dan nutrisi yang 100% segar, murni, dan juga alami. Dan bukan cuma untuk menghindari dari virus ataupun penyakit, tapi juga untuk gaya hidup yang sehat, yang juga berkesinambungan. Kalau tadi itu udah dengerin dan juga ngicipin varian terbaru dari Rejuve, yaitu cold pressed oat milk, yang beda banget ya dengan produk-produk serupa di pasaran, karena memang cold pressed oat milk dari Rejuve ini seperti homemade style dengan bahan-bahan yang 100% alami, dengan kandungan oats yang lebih banyak, dan tentunya produk yang satu ini lebih aman dan lebih sehat untuk kita semuanya. Kalau tadi Pak Richard bilang, kalau zaman dulu tuh kita menyuduh oat
biasa gitu ya, dengan air panas, dikasih palm sweeter atau gula semut gitu ya, ala-ala Belanda banget gitu kan. Kalau sekarang bisa mencicipi oatmeal dengan lebih mudah sekali karena ya sudah dikemas dengan sangat simpel dan juga bisa didapatkan di mana-mana. Nah, sekarang momen yang pas sekali untuk saya membuka-buka kolom chat karena sudah banyak pertanyaan sejak tadi gitu ya. Tadi satu udah dijawab sama Mas Revo actually. Kita mau nyari pertanyaan berikutnya untuk dijawab sama para narasumber kita yang bergabung bersama kita hari ini. Kita mulai dari media Indonesia terlebih dahulu. Ini mau bertanya, sejauh ini bagaimana respon dari konsumen terhadap varian baru dari produk Rejiv yang satu ini? Pak Richard mungkin bisa dibantu, Pak Richard. Iya, terima kasih. Kalau kita analisa dari feedback yang ada, ya, responnya cukup baik, ya. Cuman memang ada beberapa yang tadinya pikir, oh rasanya beda ya, gitu loh, dengan yang ada. Nah, masalahnya itu masyarakat sudah terbiasa dengan oatmeal yang dicampur macam-macam. Oke. Gitu ya. Jadi makanya kita melakukan edukasi. Kalau kita mau benar-benar dapatkan manfaat oat dan proses, harus yang homemade style ya. This is truly the one. Ya. Dan yang paling favorit mirip semua yang di sini sih tadi. Coklat number one, they all like it. Lalu oat milk ya yang kan ada juga orang yang nggak suka coklat ya. Kalau saya sih suka banget coklat gitu. Coklat lalu ya oat milk, baru yang unsweetened gitu loh ya. Nah, yang unsweetened itu yang paling itu karena unsweetened itu kan umumnya ditargetkan memang tadi hanya selektif orang yang nggak suka manis atau dia itu memang untuk campuran itu yang biasanya. Oke. Itu yang mungkin semoga menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab untuk teman dari media Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Angkitan. Mungkin boleh kasih saran kalau mau mencoba untuk memulai membiasakan mengkonsumsi plant-based, kayaknya kan mengingat memang ribet sekali gitu ya mendapati makanannya dibandingkan dengan hewani. Itu seperti apa sih memulainya? Kita boleh mungkin dari Mas Revo terlebih dahulu. How to start it to be plant-based? Oke, tadi mungkin aku sempat infokan juga ya. Jadi kayak bisa dimulai dari makanan-makanan yang sekitar kita tuh yang memang vegan friendly pada dasarnya itu. Tadi mungkin kalau aku sebutkan pada saat mungkin kalau dilihat makanan Indonesian tuh ya mungkin ada penyedap rasa sapinya atau ayamnya. Ya that's fine gitu. Bisa aja dicoba dari situ dulu gitu ya. Yang penting kita mengurangi, esensinya kan yang penting mengurangi. Kalau tadi kata Dr. Sylvia kalau memang concernnya ke health, kita mengurangi yang less process juga gitu daripada kita fokus untuk membeli gitu ya makanan-makanan yang mungkin labelnya vegan tapi ternyata itu proses meat, ternyata proses patty, ternyata proses nugget, ya nggak ada gunanya juga gitu. Maksudnya kalau memang concern lebih sehat gitu, so ya just start gitu kayak dari yang paling dekat gitu ya. Pada dasarnya itu juga bisa membantu taste bud kita berubah perlahan-lahan gitu untuk menjadi dari vegan bahkan menjadi whole food plant based nantinya gitu. Mungkin Dr. Sylvia bisa menambahkan. Boleh banget, Dr. Sylvie. Mungkin mau ditambahkan? Ya, mungkin kita udah takut dulu ya, karena riwayat vegan, vegetarian itu identik dengan ribet. Ntar makan apa. Tapi saya pengen ngajak sih sebenarnya, kalau kita sekarang di sini, kalau kita diarahkan, bukan diarahkan ya, kita mengacu pada whole food plant-based, artinya makanan nabati yang alami. Jadi sama sekali nggak ribet. Kita sederhananya aja, Indonesia kaya dengan hasil alam. Sayur, buah, kacang-kacangan, umbi-umbian, semua ada. Kita ke pasar aja banyak banget yang bisa kita beli. Nggak usah masak ribet-ribet, tahu, tempe, di mana-mana ada. Lalu singkong, ubi, jagung. Jadi sebenarnya kembali lagi ke mindset. Kita mau lifestyle seperti apa? Kita mau plant-based diet yang seperti apa? Apakah yang kita harus banyak masak, atau yang cukup steam, cukup di-grill, kemudian di-boil, direbus, hal-hal sederhana itu nggak akan bikin ribet. Kebiasaan kita sebenarnya, mindset dan habit kita sebelumnya, itu yang menjadi penghalang. Jadi, kalau kita mau yang sederhana, seperti yang Mas Revo bilang, melangkah aja dulu. Sekarang misalkan punya favoritnya makanan lokal, makanan Indonesia yang banyak nabatinya, misalkan gado-gado aja. Ya udah kita makan gado-gado. Yang banyak dijangkau, di warteg juga banyak pilihan yang bisa kita makan. Jadi start small, step by step, kita substitute. Jadi misalkan kita punya makanan favorit nih, misalkan biasanya suka sate atau suka soto,
kita gantikan bahannya. Bisa dengan jamur, bisa dengan tahu, bisa dengan tempe. Itu kita bisa lakukan. Jadi move step by step, nggak usah bikin ribet diri sendiri gitu. Apalagi pilihan udah makin banyak sekarang. Akses juga makin mudah. Pun begitu juga dengan ini ya, Dok ya, dengan kaldu juga sekarang udah ada kaldu jamur ibaratnya gitu ya. Betul, betul. Iya. Oke. Next, mungkin Pak Richard mau menambahkan? Oh, kalau saya simpel aja dari praktikal. Pada saat mau coba, pilih dulu mulai dengan yang enak-enak plant-based-nya. karena secara realita, kalau kita nggak enjoy yang kita makan, nggak akan sustainable dan nggak akan jalan. Gitu loh. Kita mulai dengan enak, nanti kita bisa bertahap, nyesuaiin gitu ya. Dan yang penting itu sebetulnya adalah kalau tujuannya tadi mau jadi plant based itu apa? Apa kalau tujuannya itu memang sehat? Kalau memang sehat ya, karena tadi kan ada tuh vegan itu karena lifestyle sampai misalnya very strict pakai baju kulit aja nggak mau. Nah itu udah bukan sehat lagi kan? Gitu. It's a choice, it's a lifestyle, it's a belief sebetulnya malah kayak begitu. Tapi kalau misalnya sehat sebetulnya bisa mulai tadi dengan enak-enak dan nggak perlu 100% juga nggak apa-apa kan? Karena kalau saya sendiri seperti itu, saya berusaha sebanyak mungkin plant-based, fresh fruit, vegetable, tapi saya masih enjoying favorit saya ya, sekali-sekali kalau ketemu misalnya daging yang memang apa kalau istilah saya tuh worth the sin gitu ya, melted ya why not. Yang penting nyiapin badan kita sehingga kita tuh we are still healthy, we still can enjoy. Nah, nanti makin lama kan bisa makin berkurang gitu. Ya, kita harus menyesuaikan aja secara karena kita harus realistis lah gitu ya. Untuk jalaninnya pelan-pelan. Jadi mungkin intinya don't be so hard on yourself, start from a very simple thing, dan coba dinikmatin aja. We only live once, just make sure we enjoy it. Right? Live happier. Halo, Freeze ya? Aryo Freeze ya? Iya. Ya, enjoy aja lah the prosesnya. Kalau saya boleh terusin gitu, karena kalau kita nggak menikmati yang kita lakukan, it's not going to be sustainable. Ya, nanti akhirnya malah batal gitu loh. Ya, jalannya nggak berhasil dan stop di tengah jalan. Gitu. Makanya kenapa Rejuve itu misinya kita nyebutnya tuh live happier, not live healthier. Karena kalau cuma healthy doang, orang udah konotasinya nggak enak gitu loh. Ya, toh orang kalau mau happy harus sehat kok. Cuman cara sehatnya gimana? Yang sustainability itu very very important. Kalau nggak sustainable, not realistic, it's just a matter of time before it fails. Ya, makanya kalau ngelihat dari satu sisi lain, diet gimana? Oh, no, kalau saya ditanya diet, saya bilang I don't believe in diet. Because diet sebetulnya diet itu kan konotasinya salah ya orang kalau ngomong diet gitu. Kalau orang sebetulnya kalau diet itu kan dibilangnya diet itu sebenarnya gaya cara makan. Jadi we are all on diet sebenarnya. Cuman konotasinya adalah diet itu tuh menyiksa diri makan kurang supaya misalnya ini gitu ya kayak enak. Nah jadi don't go on diet lah karena anything make us suffer will not last. Karena biasanya iya, biasanya gitu ya Pak Richard ya. Orang biasa ngomongin diet itu gimana caranya supaya bisa kurus dengan diet, padahal sebenarnya diet itu lebih ke pola makan aja. Yes, diet is pola makan. Kalau mau weight itu formulanya cuma satu. Kalori in harus lebih sedikit daripada kalori out. That's it. Diet itu cuma cara. Bukan dietnya yang bikin berhasil. In the end, kalori in-nya yang berkurang secara indirectly gara-gara diet yang dia pilih itu. Jadi sebetulnya kalau kita bisa tanpa diet pun tak apa-apa, sama juga. Gitu. Oke. Next question nih Pak, ini datang dari Valeria di Tangerang Selatan. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi oat milk yang punya umur yang cepat nih Pak? Umur simpan yang cepat. Oh maksudnya karena buat diri atau dia nggak akan HPV ya? Well pertama pastikan aja bahwa memang ingredientnya itu dari real natural fresh ingredient ya kan. Dan kalau memang itu homemade kayak gitu,
ya harus dikonsumsi cepatnya gitu loh. Atau maksudnya pertanyaan adalah gimana membuat dia bisa lebih lama gitu. Sepertinya ke arah sana. Oatmeal yang dibikin sendiri sih, Pak. Oh, oke. Well, pertama improve hygiene dalam saat proses pembuatan. Hygiene proses pembuatan itu sangat baik, itu mungkin bisa nambah 1-2 hari. Ya, dari biasanya mungkin cuma 2 hari bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari gitu. Tapi itu maksimum. Ya, misalnya kebersihan dari alat, botol untuk nyimpennya, tutupnya mesti rapet, tentu disimpan di kulkas ya, itu bisa. Tapi di luar dari itu udah nggak mungkin, karena bakteria pasti growing. Satu-satunya ya mau dimasak. Kalau dimasak dia rusak sebenarnya beberapa nutrisi. Ya di only teknologi yang ada itu ya HPP teknologi saat ini yang kita gunakan. Ya dan betul. Jadi yang paling gampang ya bukannya saya promosi, jangan buat repot. Beli Rejuve oatmeal. Biasanya kalau dari yang repot-repot, justru biasanya nggak tahan lama, Pak, ya kan? Karena ngerasa, aduh repot, udahlah nggak usah deh. Jadi udah paling benar cari yang simpel-simpel aja, cari yang gampang-gampang aja. Kalau untuk Rejuve sendiri, Pak, kuatnya tuh berapa lama sebenarnya tahannya? Saat ini itu kita sekitar hampir 3 minggu dari mulai pembuatan. Ya, kan tanggal expiry-nya itu ada di situ. Gitu ya. Tapi itu dengan asumsi belum tidak dibuka. Ya, dan disimpan di bawah atau 4 derajat Celcius ke bawah. Oke. Kalau misalnya udah terekspos dengan room temperatur atau apa, ya pasti shelf life-nya turun. Jadi mohon nih ya rekan-rekan atau itu jangan nanti kalau misalnya beli lalu di bawah-bawah ngidar 2 jam gitu baru sampai rumah masukin kulkas lagi, lalu nanti ternyata udah rusak duluan sebelum tanggalnya lalu bilang wah Rejuve nggak ini. Bukan, karena tadi udah umurnya berkurang gara-gara dia terekspos. Makanya bawa full pack kalau bawa balik kalau mau dia yakin bisa seperti itu. Nah, actually Rejuve juga menyediakan full pack-nya ya, Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya kita Rejuve itu kita bisa. Full pack itu. Iya, betul. Itu dia. Next question nih, Pak. Ini dari Billy dari Indeso Jakarta. Dalam makanan atau minuman yang berasal dari nabati dan hewani terdapat anti nutrisi, tapi jumlahnya lebih banyak pada nabati. Nah, seberapa terefekkan nutrisi dalam makanan yang bisa diserap dengan adanya zat anti nutrisi tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja perbedaan cold pressed oat milk dengan oat milk yang RTD atau yang powder? Kemudian, apakah canola oil diperlukan dalam semua pembuatan oat milk dan kenapa perlunya ditambah canola oil tersebut? Apabila canola oilnya diganti dengan oil yang lain, apakah bisa? Dan terakhir, apakah jenis plant-based milk yang paling banyak dikonsumsi saat ini dan bagaimana untuk prospek ke depannya? Terima kasih. Oke. Yang pertama mungkin sebaiknya Dr. Sylvia yang jawab ya. Boleh. Mungkin Dr. Sylvia bisa bantu. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama. Memang betul bahwa dalam pangan nabati, itu yang disebut sebagai anti nutrien itu lebih tinggi dibandingkan yang hewani. Kenapa asalnya? Karena tumbuh-tumbuhan itu perlu memproteksi dirinya sendiri. Contohnya di whole grain, kemudian di biji-bijian, di kacang-kacangan, mereka perlu memproteksi dirinya dari hama. Oleh karena itu, perlindungan dirinya itu, yang kalau diserap sama manusia, dikonsumsi manusia, itu jadi susah dicerna. Yang kita kenal nantinya sebagai anti nutrien. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan pemanasan, itu biasanya rusak, kemudian perendaman. Jadi untuk kacang-kacangan, biji-bijian, itu direndam dulu semalaman, kemudian baru diolah. Diolahnya juga dengan pemanasan, bisa dipanggang, bisa direbus, bisa kalau dengan direbus akan lebih efektif karena dia larut dalam air. Jadi dengan panas, dengan air, dia bisa sangat menurunkan kadarnya. Sehingga ketika siap dikonsumsi, itu kandungan anti nutriennya sebenarnya sudah minimal. Jadi ketika kita ngomong apakah ada anti nutrien atau tidak, ada. Tapi apakah itu berbahaya sampai membuat kita nggak bisa menyerap nutrisi? Nggak juga. Karena manusia nggak mungkin makan kacang-kacangan biji-bijian mentah. Itu dari saya. Mudah-mudahan terjawab, Mas Billy. Kemudian mungkin Pak Richard mungkin bisa dibantu ya, nih, Pak. Yang lain itu intinya sebenarnya walaupun kelihatan beberapa pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaannya sama, yaitu tambahan-tambahan apakah itu memang diperlukan gitu kan, ya kan? Ya. Sebetulnya itu tergantung perusahaannya ya, tergantung objektifnya. Cuman perusahaan ini kalau kita lihat biasanya kan juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu
seberapa mudah menyimpan dan menghandle produknya gitu. Ya kan? Kalau dia misalnya mau itu gampang, ya itu paling gampang itu apa sih? Produk yang bisa bertahan di ruangan suhu ruang, yang nggak perlu dikirimnya tuh dalam keadaan dingin gitu ya, yang bisa bertahan berbulan-bulan gitu, kalau perlu setahun. Itu perusahaan paling suka, karena berarti apa? Gampang, murah, ya kan, untuk ininya, walaupun sebetulnya itu tidak memenuhi tujuan utama dari kenapa produk itu sendiri dibuat gitu loh, ya kan. Nah, makanya mereka suka nambahin penstabil, mereka suka menambahkan untuk supaya enggak terpisah gitu ya. Kadang customer juga kadang bingung, ini kenapa terpisah ya gitu. Kan dia bilang kalau dia itu lebih bagus. Padahal kalau orang yang ngerti justru that's not good, karena berarti ada bahan lain yang bukan merupakan bahan utama dari makanan yang dibuat tersebut gitu. Nah, jadi kayak apakah minyak gitu ya, itu salah satu fungsinya ya kenapa mereka tambahkan itu kayak canola oil. Apakah harus canola? Enggak harus. Ada yang namanya rapeseed oil misalnya gitu. Nah, tapi kalau di Rejuve, karena kita tujuannya itu komitmennya tadi, kita tuh clean label, ya kan? Kalau clean label, memang nggak banyak yang committed kayak gini. Clean label itu ada 3. Satu, transparan tadi udah benar, ya udah pasti harus transparan, harus honest. Kedua, clean label itu juga menuntut kalau produk mau dibilang clean label harus semuanya natural, nggak boleh artificial ingredient sama sekali. Ya, dan kita itu bahkan kalau di Rejuve lebih strict dari ini, bukan cuma natural. Kalau kayak jus itu harus fresh ingredient, gitu, bukan cuma natural, ya kan. Dan satu lagi, clean label itu mensyaratkan kita harus minimize proses. Ya, nah jadi karena Rejuve ini committed ke sini, kita tuh memutuskan kita tidak mengikuti seperti menambahkan minyak nanti di cook dulu lah atau apa. Kita mau sesimpel mungkin dari sumber yang terbaik gitu ya, agar consumer bisa mendapatkan tujuan utamanya sebaik mungkin juga. Gitu. Walaupun memang akibatnya produk kita tuh jadi separated, ya kan, atau mungkin harus disimpannya tetap dingin, dan shelf life-nya itu ya nggak panjang kan kalau dibandingin yang 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun itu very short sebetulnya. Tapi that will give us the best product that customer can possibly have gitu loh. Ya jadi tergantung tujuannya tadi kalau saya summary-kan. Kenapa, apakah perlu dan kenapa ditambahkan macam-macam gitu. Semoga menjawab sih tadi ya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga ini adalah, walaupun tadi sudah ada slideshow-nya di Dr. Sylvie, kalau plant-based is under trend, tapi apakah jenis plant-based milk ini yang paling banyak diminati saat itu seperti apa, dan bagaimana prospek ke depannya? Mungkin Mas Revo bisa bantu dari Jakarta Vegan Guide. Oke. Ya, pada dasarnya sih kalau ngomongin plant-based, aku setuju sama kayak Dr. Sylvia bilang, kayak sebetulnya saya tuh nggak suka kayak plant-based ini dibilang tren gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya plant-based ini kan diet ya, dan bahkan sebenarnya ada yang juga mengarah ke lifestyle gitu. Sebetulnya walaupun pada akhirnya gitu kita membutuhkan sebuah tren untuk memperkenalkan pola hidup ini ke masyarakat lebih luas gitu pada akhirnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi mungkin Dr. Sylvia juga sempat mention tentang lactose intolerance gitu ya. Pada dasarnya masyarakat Asia itu ya, bahkan sebenarnya kalau di dunia itu ngomongin persentasenya itu kurang lebih, correct me if I'm wrong gitu ya, 60-70% itu memang memiliki lactose intolerance. Dan kalau di masyarakat Asia sendiri gitu ya, kalau untuk kita gitu, itu pada dasarnya tuh bisa 90-95% memang memiliki lactose intolerance gitu. Jadi mungkin aku incorporate jawaban Pak Richard gitu ya, kenapa ada plant-based milk macam-macam gini gitu ya. Sebetulnya yang mungkin company-company lain itu hanya fokus terhadap mereka yang lactose intolerance gitu, tapi tidak memperhatikan asupan gizinya. Makanya sebetulnya dengan kehadiran Rejuve gitu ya, aku happy banget sih. Jadi tidak hanya untuk mereka yang punya lactose intolerance, tapi dapat memenuhi gizi-gizi lain juga gitu ke dalam tubuh kita dan menghindari yang terlalu banyak diproses gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin trennya ya it just matters of time, di mana orang-orang akhirnya aware gitu terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Tadi Dr. Sylvia juga keywordnya disebutkan mungkin orang-orang tuh sekarang
jadi internal jokes ya, pada saat mungkin setiap pagi mereka ngerasa, oh aku harus minum susu biar bisa ke belakang gitu ya, biar bisa buang air gitu. Padahal sebenarnya it just matters of mereka tuh sebenarnya punya intoleransi terhadap laktosa tersebut gitu. Tapi mereka sebenarnya belum aware. Makanya kita butuh juga masyarakat luas di mana mungkin edukasi-edukasi seperti inilah yang harus mereka ketahui agar lifestyle ini juga banyak bisa diadopsi banyak orang gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini saya nambahin sedikit. Boleh, silakan. Tadi yang paling populer belum jawab. Yang paling populer sepertinya sih kalau menurut saya saat itu masih almond milk. Karena itu yang udah dari dulu gitu. Ya ada cashew milk juga ya kan. Kalau di luar negeri itu udah ada hazelnut milk, udah ada pecan gitu ya. Tapi tetap yang paling populer tuh almond karena almond itu is widely available dan udah cukup lama ya, dan juga banyak yang makan gitu. Nah belakangan ini oat milk is getting quite popular karena kan taste-nya beda, dan seperti itu aja bahwa kita bilang semakin banyak ya semakin bagus karena berarti variety is the key. Ya, oke. Dan dikembalikan lagi ke kita para konsumen yang mengkonsumsinya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Okay. The last question, ini dari Jessie dari Jakarta, apakah rolled oat itu mengandung gluten or gluten free? Mungkin dokter bisa dibantu? Ya, ini banyak jadi pertanyaannya. Sebenarnya naturally oat itu gluten free, tapi dalam pemrosesannya banyak bersentuhan dan kemungkinan kontaminasi dengan makanan yang grains lain yang mengandung gluten itu sangat tinggi. Sehingga kalau memang punya gluten intolerance atau sangat strict menghindari gluten, disarankan carilah yang certified gluten free. Gitu. Oke. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Maaf banget karena nggak semua pertanyaan bisa kita tanyakan. Masih banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan ke Instagramnya dari Rejuv ID supaya kita bisa bantu jawab nanti di sana gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir bersama kami di sini. Setiap pertanyaan tadi mudah-mudahan menjadi wadah juga untuk mendapatkan insight terbaru. Dan jangan lupa juga untuk membagikan keriaan ataupun juga knowledge yang didapatkan lewat Instagram Story, dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher dari Rejuv dengan total nilai jutaan rupiah untuk 5 orang pemenang. Dan sebelum acara ini berakhir, saya mau mengingatkan kembali nih, kalau pentingnya mengkonsumsi minuman dan makanan yang 100% segar dan alami, karena banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Seperti halnya kita bisa mendapatkan lewat pola makan plant-based ataupun juga vegan. Dan apapun pola makan ataupun gaya hidup yang rekan-rekan pilih, pastikan juga untuk memperhatikan bahan yang terkandung dalam produk tersebut, standar food safety di dalamnya, dan juga dalam mencerna klaim serta informasi yang beredar. Sekali lagi, saya mau ucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara kita yang bergabung bersama kita. Ada Pak Richard, ada Dr. Sylvia, dan juga ada Mas Repo. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan insight kepada kita semuanya. Senang banget soalnya bisa mendapatkan hal-hal baru nih, lewat pentingnya mengkonsumsi nutrisi berbahan nabati yang tepat untuk tubuh. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang gitu ya, agar selalu sehat dan juga live happier. Dan untuk yang pengen dapetin produk cold press oat milk atau produk Rejuv lainnya, bisa segera didapatkan dengan mudah sekali di gerai Rejuv atau aplikasi online dari gerai terdekat gitu ya, atau juga bisa lewat website resminya di www.rejuv.co.id. Dan dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian Rejuv Virtual Gathering The Plant-Based Power. Akhir kata, saya Aryo Astungkoro mewakili seluruh kerabat kru yang bertugas semuanya, mewakili Rejuv juga of course, mengapresiasi kehadiran rekan-rekan media, partners, influencers, dan juga seluruh Rejuv lovers di luar sana yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, stay safe, stay healthy, and keep happy. Bye. Baik, terima kasih.